Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gabriela Resti Primaditya, NIM 19439377 PT 080012. Di sini, saya akan memaparkan mengenai laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Rida et al. 2017 menyatakan bahwa viabilitas biji merupakan kemampuan biji untuk berkecambah secara normal. Viabilitas biji ditunjukkan dengan adanya metabolisme sehingga biji menjadi tumbuh dan berkecambah. Teva tahun 2017 berpendapat bahwa potensi tumbuh maksimum atau viabilitas biji diperoleh dengan menghitung jumlah kecambah yang tumbuh normal maupun abnormal pada 7 hari setelah tanam. Viabilitas biji dihitung dengan rumus viabilitas sama dengan jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Tujuan dari mini project acara 1 uji viabilitas biji yaitu untuk mengetahui kualitas biji dengan perkecambahan secara langsung. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gelas plastik bekas, lalu ada kapas, gunting, penggaris, kamera HP, biji jagung, serta air. Untuk metode yang dilakukan pada uji viabilitas biji yaitu ada 3 perlakuan. Yang pertama, biji jagung berperan sebagai kontrol, lalu nanti ada biji jagung direndam dengan air biasa selama 12 jam, dan biji jagung direndam dengan air pada suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Untuk kontrol sendiri, biji jagung yang akan digerminasi tidak diberi perlakuan tambahan atau sebagai kontrol. Tujuan dari kontrol itu sendiri adalah sebagai pembanding dengan 2 perlakuan lainnya. Lalu biji jagung yang direndam dengan air biasa selama 12 jam. Sebelumnya biji jagung dimasukkan ke dalam wadah yang telah diisi dengan air biasa. Biji jagung yang dipilih merupakan biji yang tenggelam di dasar wadah. Biji jagung yang mengapung diambil dan dibuang. Lalu biji jagung direndam selama 12 jam. Lalu metode yang ketiga, yaitu biji jagung direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Pertama-tama, sejumlah air dituangkan ke dalam panci, lalu kompor dinyalakan. Air kemudian ditunggu hingga mendidih, lalu kompor dimatikan. Kemudian, biji jagung dimasukkan ke air mendidih dan direndam selama 12 jam. Lalu ada kegiatan praktikum. Yang pertama, ada persiapan media. Pertama-tama, disiapkan 3 gelas plastik bekas, kemudian dipotong bagian atas, hingga kira-kira bagian bawah dapat digunakan sebagai wadah untuk germinasi. Lalu dimasukkan 1 kapas ke dalam wadah sebagai media germinasi. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu germinasi biji. Pertama yaitu kegiatan germinasi biji kontrol. Sebelum digerminasi, media yaitu kapas dibasahi dengan air secukupnya hingga keadaannya lembab. Media diisi dengan 5 biji jagung tanpa perlakuan atau sebagai kontrol. Nasrul dan Fridayanti tahun 2014 menyatakan bahwa kecepatan tumbuh biji suatu tanaman tanpa perendaman yaitu rendah. Hal tersebut terjadi karena tanpa perendaman, biji tidak mengalami proses imbibisi sehingga biji sulit menyerap air. Germinasi yang kedua yaitu germinasi biji yang direndam dengan air biasa selama 12 jam. Sebelum melakukan germinasi, media dibasahi dengan air hingga keadaannya lembab. Kemudian, media diisi dengan 5 biji jagung yang telah diberi perlakuan yaitu perendaman dengan air biasa selama 12 jam. Nasrul dan Fridayanti tahun 2014 menyatakan bahwa perendaman biji dapat meningkatkan germinasi. Biji yang direndam akan menyerap lebih banyak air sehingga kulitnya menjadi lunak. Germinasi yang ketiga yaitu germinasi biji yang direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Pertama-tama, media germinasi dibasahi dengan air hingga lembab. Lalu sebanyak 5 biji jagung yang telah direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam
dimasukkan ke dalam media germinasi. Pemindahan biji dapat menggunakan pinset maupun sendok. Martin dan Rehata tahun 2013 menyatakan bahwa perendaman biji dengan air panas dapat mempercepat proses imbibisi. Suhu panas dapat memberikan tekanan sehingga air dapat masuk ke dalam biji. Kegiatan praktikum yang ketiga yaitu peletakan dan penyiraman biji. Biji jagung yang telah selesai digerminasi kemudian diletakkan pada ruangan atau tempat tenang agar mendapatkan sinar matahari yang cukup. Penyiraman biji jagung dilakukan dengan air secukupnya sampai kapas lembab. Penyiraman cukup dilakukan sekali dalam sehari. Yustiningsih tahun 2019 menyatakan bahwa cahaya matahari penting dalam proses pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Cahaya matahari diperlukan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Ulinuha dan Riza tahun 2021 berpendapat bahwa jumlah air saat penyiraman disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Apabila kadar air terlalu banyak, dapat menyebabkan tanaman busuk. Sedangkan apabila kadar airnya terlalu sedikit, dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kegiatan praktikum yang keempat yaitu pengukuran dan pencatatan. Pengukuran serta pencatatan tinggi kecambah dan jumlah kecambah dilakukan setiap 7 hari sekali. Selain kegiatan pengukuran, dilakukan pula dokumentasi dalam bentuk video. Berikut merupakan hasil dan pembahasan, lalu ada tabel dari viabilitas biji. Untuk perlakuan kontrol, jumlah biji yang tumbuh itu ada 2, lalu untuk jumlah biji yang mati itu ada 3, sehingga didapatkan persen viabilitas sebanyak 40%. Lalu untuk biji jagung yang diberi perlakuan dengan perendaman dengan air biasa selama 12 jam, jumlah biji yang tumbuh itu ada 1, dan jumlah biji yang mati itu ada 4, sehingga didapatkan persen viabilitas sebanyak 20%. Lalu ada biji jagung dengan perendaman air pada suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, tidak ada biji yang tumbuh, dan jumlah biji yang mati itu ada 5, sehingga didapatkan persen viabilitas sebanyak 0%. Mengapa biji yang tumbuh itu berbeda-beda? Dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Untuk faktor internal itu ada jenis dan juga ukuran biji. Nah, untuk biji yang digunakan pada mini project acara 1, uji viabilitas biji itu merupakan biji jagung khusus untuk ditanam, sehingga perkecambahannya lebih cepat terjadi. Apabila digunakan biji jagung yang tidak khusus untuk ditanam, maka perkecambahannya akan lebih lambat untuk terjadi. Faktor internal yang kedua yaitu ada ukuran biji. Ukuran biji jagung yang digunakan tidak seragam, ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Biji jagung yang memiliki ukuran besar dan memiliki berat yang lebih berat, itu mengandung cadangan makanan yang lebih banyak, sehingga pertumbuhannya itu dapat lebih cepat karena memiliki cadangan makanan yang lebih banyak dan mendukung untuk perkecambahan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal yang ada yaitu ada air, suhu yang sesuai, oksigen, dan juga cahaya matahari. Air yang cukup sangat diperlukan dalam melembabkan biji dan perkembangan embrio. Air juga berfungsi sebagai alat transportasi larutan makanan dari lapisan endosperma atau kotiledon ke titik tumbuh embrio aksis. Lalu yang kedua ada faktor suhu. Suhu yang optimum sangat berpengaruh pada proses perkecambahan karena suhu optimum ini diperlukan untuk aktivitas enzim dalam membentuk energi untuk perkecambahan. Faktor eksternal yang ketiga ada oksigen. Oksigen diperlukan dalam perkecambahan benih sebagai bahan dalam respirasi tanaman. Pada saat perkecambahan itu berlangsung, proses respirasi itu akan meningkatkan pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida, air, dan juga energi berupa panas. Kemudian faktor yang selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya sangat penting untuk pertumbuhan biji rerumputan
dan beberapa biji tanaman tertentu. Namun, kebutuhan cahaya matahari untuk setiap tanaman itu berbeda-beda. Umumnya, biji jagung akan berkecambah pada umur 4-5 hari. Lalu ada tabel pertumbuhan tanaman. Berikut merupakan tinggi dari tanaman jagung setelah dilakukan pemeliharaan selama 8 hari. Untuk biji jagung kontrol sendiri, itu yang tumbuh ada 2 tanaman, dan pada hari pertama itu belum tumbuh, lalu pada hari ke-8, biji yang pertama tumbuh setinggi 7,5 cm, lalu tanaman yang kedua tumbuh setinggi 6,5 cm, sehingga didapatkan rata-rata tinggi pada perlakuan kontrol yaitu 7 cm pada tinggi tanaman hari ke-8. Lalu ada biji jagung dengan perlakuan perendaman dengan air biasa selama 12 jam, ada 1 biji yang tumbuh. Pada hari pertama itu belum ada tanda-tanda dari biji yang tumbuh, dan pada hari ke-8 itu biji jagung sudah tumbuh dengan tinggi 5 cm, sehingga didapatkan rata-rata tingginya yaitu 5 cm. Lalu ada biji jagung yang diberi perlakuan dengan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Pada perlakuan kali ini, biji jagung tidak ada yang tumbuh atau semuanya mati, sehingga tidak ada hasilnya atau tingginya 0 cm dan juga rata-ratanya juga 0 cm. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman, yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu gen dan hormon, lalu ada faktor eksternal, yaitu nutrisi, cahaya matahari, air, kelembapan, suhu, serta tanah. Gen menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu yang kedua, faktor internal yang kedua ada hormon. Hormon yang berperan dalam perkecambahan atau terlebih lagi pada pertumbuhan tanaman, yaitu pada tinggi tanaman, adalah hormon auksin. Hormon auksin berperan dalam proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Lalu ada faktor eksternal, yaitu nutrisi. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut di dalam air. Kualitas dan jumlah nutrisi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor eksternal yang kedua ada cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Lalu faktor eksternal yang ketiga ada air. Air merupakan media berlangsungnya reaksi kimia di dalam tubuh dari tanaman tersebut. Nah, kandungan air berhubungan dengan kelembapan. Kelembapan yang cukup pada tanaman akan mengurangi penguapan sehingga tanaman tidak layu. Selain itu, kelembapan yang ada pada tanaman juga mendukung dari proses pemanjangan sel. Lalu, faktor eksternal yang selanjutnya ada suhu. Proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Suhu udara yang sesuai untuk tanaman jagung yaitu berkisar antara 23 sampai 27 derajat Celcius dan akan optimum pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu faktor eksternal yang selanjutnya ada tanah. Pada mini project acara 1 uji viabilitas biji menggunakan media kapas dan bukan menggunakan media tanah, sehingga pertumbuhan dari biji jagung itu kurang optimal. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara yang diperlukan. Nah, berdasarkan mini project acara 1 uji viabilitas biji yang telah dilakukan dengan perkecambahan secara langsung, dapat disimpulkan bahwa kualitas biji jagung yang digunakan kurang baik ditandai dengan tidak meratanya perkecambahan pada biji. Biji jagung yang digunakan memiliki persen viabilitas 40% pada perlakuan kontrol dan 20% pada perendaman dengan air biasa selama 12 jam. Rata-rata tinggi tanaman jagung pada hari ke-8 untuk semua tanaman yaitu 6 cm.
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jenis biji yang digunakan, ada juga gen, hormon, air, cahaya matahari, suhu, kelembapan, kadar oksigen, dan juga temperatur. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun laporan terkait mini project acara 1 uji viabilitas biji. Kemudian berikut merupakan lampiran dari perhitungan viabilitas biji. Dan berikut merupakan footage video kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik bekas, kapas, gunting, penggaris, biji jagung, air, dan juga kamera HP. Sekian yang dapat saya sampaikan pada laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Saya memohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian laporan kegiatan mini project. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.